Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon Tuhan berfirman kepada kami, menguatkan kami melalui firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan. Kami bersyukur untuk lagu-lagu yang mengandung kebenaran yang kami sudah dengar, yang sudah menghibur, menguatkan, dan untuk kesaksian-kesaksian, tiba saatnya kami mendengar firman. Kami berdoa supaya Tuhan membuka rahasia firman Tuhan bagi kami, dan juga membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal yang pertama, 11 ayat 3 sampai 11 kita renungkan bersama-sama ya. 2 Korintus pasal yang pertama. Saya membaca untuk kita sekalian. 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa dan juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi tahun 2024 akan berakhir, dan saya percaya banyak dari antara kita yang punya pergumulan belum berakhir. Awal tahun kita berharap sesuatu dari tahun ini, ternyata tahun yang ini juga pada dirinya nggak berkuasa mengubah nasib kita. Ya saudara-saudara, tahun tetap sama, tidak berubah sama sekali. Dan ya mungkin kalau ditanya hari ini bagaimana kabarnya, piye kabarnya, pancet aja begitu ya. Tetap aja Pak, dari tempat zaman ini tambah susah malah gitu ya, hidup tambah susah. Saya jarang loh ketemu orang Kristen, termasuk orang Reform yang bersukacita. Tadi ayatnya bersukacitalah senantiasa. Tapi kalau ketemu tuh ya kayak beban berat sekali gitu ya. Betul nggak saudara-saudara ya? Hidup penuh dengan beban berat. Sudah mau akhir tahun, harus mulai mikir. Kalau yang punya perusahaan ya harus bayar THR, mulai pusing lah. Habis itu lapor pajak, gimana ya tipu-tipu, bingung kan, cari konsultan dan sebagainya. Saudara-saudara, pergumulan banyak. Ada orang mau bayar pajak tapi pemerintah kayak begitu. Ada seorang pengusaha, saya nggak sebut daerah mana ya. Dia bergumul sekali, pengusaha jualan makanan. Pada waktu COVID itu tidak sempat menaruh label. Akhirnya saudara-saudara dikerjain sama polisi. Maafkan kalau ada polisi di sini ya, oknum bertobat ya. Saudara-saudara biasa cari dan tuntut 3 miliar. Saudara, ini orang yang sangat dekat dengan saya ya. Dia bilang, Musa, di kota itu ratusan juta dia bayar pajak jujur, orang paling jujur bayar pajak. Tetapi ya tukang pajak justru
orang yang jujur bayar pajak ini dikerjain juga. Udah gitu sekarang dikerjain sama polisi, saudara-saudara ya. Polisi tuntut berdasarkan undang-undang, dituntut. Padahal nggak ada yang mati, saya juga makan produk itu. Dan izin dari BPOM-nya udah ada. Ya, saudara dikejar sampai akhirnya 1 tahun ya nggak boleh keluar kota itu ya. Dan lewat pengadilan dia tetap harus bayar ratusan juta untuk yang namanya kesalahan, untuk administratif. Saudara-saudara, itu membuat sesuatu luka ya. Saya mengatakan saya mau pindahin usaha saya ke Jakarta aja. Daripada di sini ya, kita udah bayar pajak setengah mati, dikerjain sama orang pajak. Juga kalau mau nakal ya, bayar pajak lewat pintu belakang. Ini bukan ajari saudara ya. Jadi kalau mau bayar sedikit lewat tukang pajaknya, uang nggak masuk pemerintah, sama-sama happy. Ya, saudara-saudara, kita hidup di negara yang seperti ini, dan saya percaya saudara juga melihat itu sebagai sesuatu pergumulan. Ya, ini pergumulan pengusaha-pengusaha yang besar dikejar-kejar orang pajak. Orang-orang kecil, karyawan, juga kebutuhan sandang, pangan, papan juga dah kurang habis ya. Terus aja, belum lagi urusan kesehatan, mau studi dan lain sebagainya ya saudara-saudara. Dan saya percaya ya tema tentang penderitaan itu tetap menjadi sangat relevan. Bagaimana kita bereaksi terhadap itu semua. Teks yang kita baca saudara, pada waktu saudara membaca bagian ini, khususnya ayat-ayat misalnya Paulus mengatakan kami ini ya, beban kami begitu besar, begitu berat, kami sudah putus asa akan hidup ini, kami seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Saya nggak tahu saudara waktu baca itu rasa bagaimana ya. Tapi kalau saya sendiri waktu baca, saya rasa penderitaan saya nggak ada apa-apanya. Pada waktu melihat Paulus ngomong begitu ya, seorang rasul, seorang yang dekat dengan Tuhan, udah dibawa ke surga tingkat 3, bicara sama Tuhan, Tuhan juga bicara di telinga, ada kuasa mengadakan mujizat, pelayanan luar biasa efektif untuk Tuhan, saudara-saudara ya. Tetapi lihat tuh dia mengatakan, waduh bebannya berat, besar. Satu pernyataan yang jujur, saudara, keluar dari hati, tidak menyangkali realita. Saudara kita orang reform tidak dipanggil berpikir secara stoik ya. Kita menekan perasaan kita, menyangkali realita. Tidak. Kalau sakit bilang sakit, saudara-saudara. Memang sakit, saudara-saudara. Memang besar, memang berat, dan memang membuat hati ini discourage. Saya nggak tahu kalau saudara hidup di negara ini lalu tidak ada rasa itu. Jangan-jangan saudara hidup di sini tapi hati di mana. Tapi saya sebagai hamba Tuhan pun ya, karena mendengar banyak konseling dari jemaat ya, orang yang cerita masalah ini itu, saya juga ikut merasakannya bahwa tinggal di dunia ini susah memang ya, besar dan berat. Nah pada waktu mendengar seperti itu, apa yang kita bisa sampaikan kepada orang lain dan juga kita sendiri? Alkitab bilang apa sih Pak Pendeta tentang hal ini? Pertama, paling kita nggak sendiri. Saudara harus ingat bahwa kita hidup di fallen world, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita nggak perlu terlalu kaget-kaget lah saudara. Kalau kita itu mendapatkan hal yang baik itu baru kita kaget. Kalau kita mendapatkan hal yang buruk, kita harusnya melihat itu sebagai hal yang, kalau hal yang buruk itu hal yang biasa. Karena kita nih manusia berdosa, hidup di dalam dunia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga kemungkinan itu pasti ada. Banyak dari antara kita tidak siap akan hal ini. Waktu menikah atau waktu hidup dalam dunia ini, kita tuh terlalu banyak ekspektasi yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Belajar berhenti saudara ya untuk memikirkan itu. Saya tidak menyuruh saudara untuk jadi orang yang menyangkali semua kebaikan di dalam dunia ini. Tapi kita tuh melihatnya, hal yang baik itu sebagai sesuatu alasan untuk kita memuji bersyukur kepada Tuhan. Dan hal yang buruk itu membuat kita mengingatkan kita bahwa
memang ini belum akhir dari semuanya. Kita menunggu sesuatu yang baru. Di dalam surat Paulus dikatakan kita ini yang sudah mendapat natur yang baru, kita itu merindukan sesuatu yang lebih baik. Ya, Tuhan memang mengizinkan kita melewati semua kesulitan di dunia ini ya, supaya kita tidak terikat dengan tempat ini. Kita mesti belajar untuk memegang segala sesuatu dengan loosely. Sehingga pada waktu Tuhan mengambil, kita bisa berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita melihat pada teks ini. Paulus di dalam bagian ini ya, walaupun dia menceritakan itu secara detail, secara vivid ya, bahkan istilah-istilah menderita itu dia memakai beberapa kata yang berbeda. Lalu penghiburan itu ulang-ulang saudara ya. Penghiburan kira-kira ada, saya hitung ya, 18 kali kata kerja. Penghiburan, menghibur. Ada 11 kali kata bendanya. Jadi kalau 18 tambah 11 sudah berapa tuh? 29 kali. Di dalam surat ini. Padahal saudara melihat kontras ironis karena dia ditekan. Tetapi yang keluar itu adalah penghiburan. Saudara-saudara, mengapa Paulus bisa bereaksi seperti itu? Mari kita melihat 3 alasan. Yang pertama, saudara melihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Apa yang spesial dari pujian ini, saudara-saudara? Kelihatannya biasa-biasa aja sih Pak. Kalau kita melihat di Efesus, coba ya sama-sama. Efesus pasal 1, itu juga mirip ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu kalau kita melihat di dalam 1 Petrus juga sama saudara ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu berkat yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saya melihat dari ayat Efesus itu bicara tentang berkat Tuhan di dalam kekekalan. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam 1 Petrus dikatakan terpujilah Tuhan yang menyiapkan berkat bagi kita. Nah di dalam 2 Korintus ini saudara itu lebih pada yang hari ini. Terpujilah Allah yang Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa belas kasihan dan Bapa sumber penghiburan saudara-saudara. Perhatikan deskripsinya. Kalau kita bicara kata-kata ya, kadang-kadang kan kita bicara itu ya pengulangan yang tidak perlu, yang meaningless, yang mungkin karena nggak ada kata jadi kita fill the gap begitu ya. Kita asal ngomong, ada orang yang suka ngomong begitu ya. Tapi kalau Paulus ngomong, saya percaya tidak mungkin tanpa maksud. Ya, kalau di dalam bagian ini dia menjelaskan secara cukup panjang ya tentang Tuhan, itu sebetulnya juga membukakan kepada kita rahasia kekuatan Paulus. Yaitu dia mengetahui dengan jelas relasi dia dengan Tuhan seperti apa. Allah itu adalah Bapa. Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa maksudnya Bapa Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara-saudara, mengenai kebapaan Tuhan, itu memang konsep ada juga di dalam filsafat Yunani. Kalau saudara membaca Kisah Rasul, di situ dikatakan bahwa kita ini keturunan Allah. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kita keturunan Allah. Itu konsep juga ada di dalam agama lain. Ya, mereka juga melihat Allah itu sebagai Bapa dalam pengertian sebagai sumber, saudara. Tapi kita orang Kristen pada waktu mengatakan Dia Bapa kita, bukan karena Dia sumber dan pencipta, saudara-saudara, tetapi lebih daripada itu. Sekarang saudara lihat orang luar melihat Allah ini sebagai Bapa. Wah, ini Bapa kita, sumber. Tapi satu yang mereka miss yaitu dosa yang telah merusak relasi Bapa dan itu pencipta dengan kita.
Mereka nggak tahu itu, saudara. Kita tahu bahwa relasi itu rusak. Paulus mengatakan kita musuhnya Tuhan. Manusia yang berdosa dengan Allah yang suci ini dua pihak yang bermusuhan. Dan kita boleh kembali manggil Bapa itu karena melalui Yesus Kristus. Anaknya yang unik. Sehingga kita bisa diangkat menjadi anak angkat atau anak pungut atau adopsi. Kita ini anak Allah tapi melalui pengangkatan. Dan itu melalui Yesus yang turun ke dalam dunia mati di kayu salib. Baru kita bisa menjadi anaknya. Alkitab mengatakan barang siapa yang menerima Kristus, dia menjadi anak-anak Allah. Nah itu hal yang kita lihat ya. Mengapa Paulus bisa kuat? Karena dia tahu relasi dia. Aku ini anak dari Bapa. Dan aku menjadi anak karena iman kepada Kristus. Dan karena aku anak berarti aku juga mendapat privilege. Saudara-saudara di dalam mengalami kesulitan harus terus mengingatkan. Ini bukan sugesti diri ya. Tapi harus tahu bahwa kita ini anak Tuhan. Dan namanya anak Tuhan ya pasti dijaga. Anak Presiden Indonesia aja dijaga pas pampres, ketat. Apalagi kita. Mana Pak buktinya? Ya saudara baca kitab Ayub lah. Kalau masih nggak percaya kalau kita dijaga. Bagaimana di kitab Ayub? Wah dipagari habis. Saudara dipagari habis sama Tuhan. Setan nggak bisa loh. Hari ini saudara aja nggak sadar, take it for granted. Tahu nggak kalau setannya dilepas ya, wah hari ini kita jadi apa? Jadi abu. Kalau diadu lepas, nggak ada Yesus, nggak ada Roh Kudus, ayo diadu setan sama kita. Saya kabur duluan, nggak akan berani. Setan tuh pembunuh, pendakwah, sama satu lagi penipu, pendusta. 3P ya. Pendusta, pembunuh, pendakwah. Jadi kalau dari awalnya dia dikasih kebebasan, kalau bisa semua anak Adam dibunuh habis. Saudara lihat satu jelmaannya di dalam kitab Esther. Seorang yang namanya Haman. Itu bagi saya jelmaan setan tuh ya, saudara. Kalau bisa semua orang Israel dibunuh. Saudara-saudara itu spiritnya. Setan tuh mau bunuh, mau mendustai, dan setelah itu mendakwah kita. Setelah tipu sama kita, kita berdosa. Setelah kita berdosa dia mendakwah kita. Setelah itu dia membunuh kita. Tapi Tuhan menjaga kita. Saudara-saudara kita, Tuhan menjaga. Hari ini kita dijaga secara physically, Tuhan masih jaga. Lalu secara rohani saudara-saudara, saya kalau misalnya didakwa sama setan, nah Alkitab bilang, oleh darah Kristus dan oleh perkataan kesaksian kita mengalahkan iblis. Iblis itu biasa mendakwa ya, kasih keluar buku dosa kita, buku apa itu? Buku inting-inting atau buku apa ya? Saudara punya dosa dikasih tahu semuanya. 1, 2, 3, 4. Nah, pada waktu keluarin buku itu kita bilang, benar setan, terima kasih sudah mengingatkan dosaku. Tapi saya kasih tahu kamu, di atas kayu salib Yesus Kristus berkata, tetelestai, udah selesai. Udah lunas dibayar, maaf ya, udah lunas. Gak bisa nuntut saya. Ya, oleh Injil Tuhan, oleh darah Kristus, kita dijaga. Saudara-saudara, Tuhan itu memprotek kita. Saya merasa itu, saya nggak tahu saudara bagaimana. Kalau saudara anak Tuhan ada firman Tuhan yang memprotek kita, menjaga hati kita, walaupun panah api dari si jahat, bagaimanapun saudara, tetap kita masih tetap percaya Tuhan tidak salah. Beberapa hari yang lalu saya ikut KKR Pak Tong di Kupang. Nah saudara ya, itu juga mujizat ya, hujan deras, H-1, H-2, hujan. Begitu hari hanya pagi masih hujan, pas malamnya terang, panas, tapi waktu udah mau kebaktian panas, ada angin, wah jadi kita ada segar ya. Nah di dalam pelayanan itu 7.000-an orang, ada orang minta saya doakan ya. Itu seorang ibu-ibu muda ya, terkapar di tempat tidur, anak 2, kanker payudara. Waduh kasihan sekali ya. Saya mau datang mesti persiapan dulu, dan waktu masuk ke itunya ada bau-bau sedikit. Saya bilang sama dia, ayat firman Tuhan apa yang kau masih ingat? Ibu ini masih muda ya, masih saudara lah.
Saya cuma ingat itu Pak Pendeta, Yohanes 3 ayat 16. Aduh puji Tuhan ya, saya senang sekali. Dia masih ingat ayat itu, coba kamu hafal. Ya dia hafal, lalu saya nginjili dia, saya kuatkan iman dia. Itu firman menjaga loh saya. Karena dalam kondisi begitu, dia seorang aktif melayani, pasti ada pemikiran, kenapa saya udah melayani, kenapa begini, kenapa begitu ya. Tapi begitu membaca ayat firman itu semacam memprotek. Di dalam kesulitan pasti setan berusaha membuat kita itu mempunyai karikatur Tuhan, gambaran Tuhan yang buruk. Tapi ayat itu seperti menghapus, Tuhan itu mengasihi kita. Buktinya dia memberikan anak tunggalnya bagi kita. Nah saudara-saudara, Tuhan itu menjaga kita dengan firman Tuhan. Melalui umat Tuhan. Gereja ini adalah sesuatu perlindungan kita. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena kalau enggak saudara nanti kecewa. Seperti Didimus yang tidak hadir saat Yesus bangkit menampakkan diri. Tidak ada, saudara akhirnya susah. Tetap hadir kebaktian itu penting. Meskipun hari ini rasanya topiknya enggak relevan dengan saya Pak Pendeta. Enggak apa-apa. Mau relevan atau enggak, datang kebaktian. Karena Tuhan ada di situ dan saudara dijaga oleh Tuhan. Pikiran hati kita dikondisikan. Sekali lagi karena kita itu anak Tuhan. Mendapat penjagaan, mendapat pemeliharaan. Dan dia Bapa kita yang tidak mungkin memberikan ular kepada anak-anak yang meminta-minta roti. Dia adalah Bapa kita. Kemudian saudara-saudara, saya kalau jelaskan satu ini aja mungkin selesainya lama. Bapa belas kasihan. Paulus secara khusus mengatakan dia Bapa belas kasihan. God of mercy, saudara-saudara ya. Allah yang penuh belas kasihan. Sebenarnya istilahnya Bapa sumber belas kasihan. Belas kasihan itu bicara tentang kebaikan Tuhan ya bagi kita. Ada dua ya, anugerah dan belas kasihan. Kalau kita bicara anugerah, itu adalah tindakan Tuhan memberikan sesuatu yang kita tidak layak untuk terima. Itu anugerah. Kalau belas kasihan itu adalah tindakan Tuhan tidak memberikan yang pantas kita terima. Ya, sekali lagi, anugerah itu adalah tindakan Tuhan memberi, ini aku berikan ini, kamu tidak layak terima. Lalu yang saya layak terima, yaitu murka Tuhan, tidak diberi. Itu namanya belas kasihan, mercy. Itu sebab ada doa, berbelas kasihanlah kepadaku. Itu meminta Tuhan untuk tidak menghukum. Saudara-saudara, Paulus pada waktu bicara dengan tentang Tuhan, ya, dia memuji Tuhan, mengatakan engkau Bapa yang penuh belas kasihan. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak berbelas kasihan sama kita, habis loh kita. Kalau Tuhan tidak beranugerah kepada kita, kita nggak bisa hidup. Kita melihat konsep yang sangat jelas sekali. Ya, sehingga itu membuat kita tuh tidak takut. Karena ada belas kasihan Tuhan. Saudara, seperti Esther waktu menghadap raja, kalau tidak diundang, mati kan. Tapi saudara-saudara, waktu dia datang, raja mengeluarkan tongkat, mendapat perkenanan. Kita juga sama ya, kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Ada darah Kristus yang membuat kita itu aman, tidak takut. Lalu yang berikutnya, Allah itu sumber penghiburan, saudara-saudara ya. Nah ini kata yang diulang juga saudara beberapa kali ya. Sumber penghiburan, comfort. Kata comfort itu ya bukan sekedar simpati, empati ya. Tapi comfort itu ada unsur kekuatan. Fort ya, comfort dengan kekuatan. Atau bisa juga berada bersama-sama. Untuk apa? Untuk membantu. Bukan cuma temani ya, tapi itu ada untuk membantu. Kata comfort itu juga dipakai untuk Roh Kudus bukan? Dan konsep Paulus tentang Allah Bapa Tuhan kita Yesus, Allah sumber belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Ini semua menjadi alasan Paulus untuk memuji Tuhan. Mengapa bisa kuat di dalam segala kesulitan? Konsep tentang Tuhan ya. Relasi kita dengan Tuhan itu penting sekali. Saudara mesti tanya, Tuhan itu sama kita seperti apa sih? Ya, kalau ada pilot mengatakan ya Tuhan kau pilot saya begitu ya, atau Tuhan gembala kita domba. Relasi yang di dalam Alkitab itu banyak sekali. Tuhan sahabat kita, banyak kan?
relasi kita dengan Tuhan seperti apa dengan kita. Makin banyak, makin bagus. Karena situasi kita itu kan beragam sekali. Di dalam situasi apa, tinggal relasinya itu dapat. Saudara lihat Hana, pada waktu di dalam kondisi tertekan, suaminya kawin lagi, dia nggak punya anak, lalu Imam Eli tidak mengerti dia sama sekali. Dia berdoa, Tuhan Yahweh, begitu ya, pencipta langit dan bumi. Dia pakai kalimat itu untuk menguatkan dia. Di dalam Kisah pasal 4 pada waktu orang-orang itu rasul diancam begitu ya. Lalu mereka berteriak kepada Tuhan dengan sebutan Despote, Sovereign Lord, begitu ya. Tuhan yang berdaulat. Karena dalam kondisi seperti terancam seperti dia tahu relasi dia dengan Tuhan seperti apa. Nah kita juga sama, kalau kita tahu Tuhan itu sebagai Bapa kita, sebagai sahabat kita, sebagai panglima perang kita, sebagai orang tua kita. Waduh itu banyak saudara, banyak aspek. Dan itu menghibur kita. Kita tahu relasi kita dengan Tuhan seperti apa, menentukan kita dalam segala situasi. Tapi kalau orang ya, relasi dengan Tuhan, dia cuma tahu Tuhan itu Tuhan, pencipta otoriter, dia ini anak, itu kasihan. Dia akhirnya bisa saudara ya, nerimo. Orang Jawa punya filsafat, nerimo aja lah wis nasib. Kita ini ciptaan dia Gusti Allah ya, udah taat aja, pasrah bongkoan begitu ya, nggak usah ngomel. Terima, kelihatannya baik sih. Nerimo aja begitu ya. Tapi dia kehilangan satu. Kehilangan sukacita. Kalau orang Kristen nerimonya bukan karena ya sudah kamu Tuhannya terserahmu, karepmu dah. Bukan begitu. Saya nggak akan bilang karepmu Tuhan, enggak. Saya akan bilang engkau Bapa yang mengasihi. Saya tahu engkau Bapa yang tidak mungkin salah. Saya seorang papa punya 3 anak. Saya nggak pernah merencanakan yang buruk untuk anak saya. Saya akan mati-matian untuk anak saya. Apalagi Bapakku yang di sorga. Begitu ya. Kita terima dengan sesuatu ucapan syukur. Itu berbeda saudara. Relasi kita dengan Tuhan ini penting sekali. Penting untuk kita melewati situasi yang ada. Jangan pernah sembarangan masuk. Kalau saudara miskin pengenalan akan Tuhan, saudara saya jamin akan terombang-ambing. Tapi kalau saudara punya pengenalan dengan Tuhan yang baik, saudara akan kuat. Itu sebab Alkitab mengatakan hidup kekal adalah mengenal Allah. Belajar terus mengenal Dia melalui kitab suci, melalui persekutuan, melalui penderitaan, saudara akan mengenal Paulus. Kok bisa mulai penderitaan? Ya saudara lihat Paulus waktu nulis ini, dia bisa ngomong seperti ini di dalam penderitaan loh. Dia bisa ngomong engkau sumber belas kasihan karena dia ditekan di dalam kondisi seperti itu mengenal Tuhan. Mirip sama Ayub. Di dalam kondisi yang begitu baru akhirnya mengenal Tuhan muka dengan muka. Tanpa kesulitan juga nggak dapat saudara. Akhirnya teori-teori aja. Kita mau menjadi orang Kristen yang betul-betul punya kesempatan. Bukan sekedar bersekutu, bergumul dengan Tuhan. Itu suatu privilege bagi kita. Ya. Jadi kalimat ini keluar karena dalam penderitaan. Dan kalimat ini merupakan konsep yang menguatkan Paulus. Relasi dengan Tuhan. Yang kedua, ayat yang keempat. Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Saudara, satu hal kita tahu Tuhan punya sifat. Hal yang lain adalah mengenal Tuhan bekerja bagi kita. Ini kan lebih personal kan. Tuhan pencipta Bapa, tapi Dia menghibur aku. Menghibur kami itu sangat personal sekali. Orang agama lain juga sama, bicara Allah Rahmani Rahimi, Allah pengasih penyayang. Ya udahlah, semua juga ngomong jualan dagang semua, curi-curi. Orang Kristen punya ayat Alkitab dicuri habis. Kadang-kadang saya juga jengkel ya, istilah providensia Allah itu juga dipakai sama ustadznya mereka. Bayangkan saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil, ambil dari Alkitab semuanya. Silakan curi aja saudara ya, tetapi yang dicuri itu pasti tidak bisa kualitasnya sama. Ya, kalau itu yang asli yang mana Tuhan tahu. Nah saudara, kalau bicara dia punya Tuhan pengasih, you punya Tuhan tidak pernah
ada bukti mengasihi umatnya. Tapi kita punya Tuhan pernah turun dari sorga, menjadi bayi, hidup menderita sampai mati di kayu salib. Kita punya Tuhan bukan NATO begitu ya. Tuhan yang betul-betul bukan cuma ngomong, tapi betul-betul hidup susah, menderita. Kita bersyukur punya Allah yang adalah namanya Immanuel. Kata Immanuel itu ya sebetulnya juga bicara tentang dua natur Kristus ya. Natur ilahi, natur manusia. Dan pada waktu melihat dia sebagai punya natur manusia, kita dikuatkan karena kita tahu dia mengerti perasaan kita. Dia imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi dia tidak berdosa. Dalam Ibrani ya, saudara-saudara, bayangkan saudara Tuhan yang seperti itu. Dia bisa tahu, dia maha tahu, tapi dia tahu melalui experience itu lain, saudara-saudara. Dia tahu sebagai Allah, kita manusia, tapi dia tahu dengan dia berdarah berdaging, dia tahu kita, itu lain. Dan kita juga Tuhan mau seperti itu, bukan tahu tentang Tuhan, tapi tahu by experience berjalan bersama dengan dia. Nah di dalam bagian ini kan jelas sekali ya, Tuhan yang menghibur kami, bukan menghibur siapa, menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kata menderita itu pakai kata yang punya pengertian begini ya saudara, di dalam kondisi yang sempit, dia ditekan, terkurung dan di bawah tekanan. Kalau kita ngomong penderitaannya, nggak terlalu nampak ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani itu ada unsur orang itu di dalam tempat yang sempit, dia terkurung dan ditekan. Nah kayak apa saudara? Makanya kurang ya, kesengsaraan. Wah, masih kurang juga, kesesakan. Nah itu kira-kira begitu. Tuhan menghibur kita di dalam kondisi seperti itu. Dan saudara-saudara, Tuhan punya penghiburan ya, bukan memperpendek penderitaan. Heran ya saudara-saudara. Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Nanti kita akan lihat saudara-saudara. Tapi kata penderitaan ini yang dipakai Paulus ya, 5 di dalam ayat-ayat ini, beberapa istilah ada klipsis, pantema, dan kita tahu bahwa kata itu juga dipakai berbicara tentang penderitaan Kristus ya. Kita ini menderita bisa karena memang sudah di dalam dosa ya, tapi kita juga bisa menderita itu karena kita melayani Tuhan. Itu hal yang berbeda ya. Jangan sampai semua penderitaan kita itu dianggap karena Kristus. Bisa aja karena kita yang berdosa. Kita berdosa seperti Yunus berdosa kan, akhirnya dihukum Tuhan. Tapi tidak semua penderitaan juga karena dosa secara khusus kita lakukan. Sikap kita terhadap penderitaan saudara-saudara ya, kalau kita melihat bisa kita itu jadi fatalistik, give up, udah nasib, terima aja. Atau kita menjadi orang yang terus berusaha keras bagaimana untuk mengontrol segala sesuatu. Dan itu akhirnya membuat kita stres, no hope soalnya. Makin saudara berusaha untuk mengontrol, makin saudara dapati, ternyata nggak bisa. Banyak hal kita nggak bisa kontrol, saudara. Yang Tuhan mau adalah diam dan tenang, belajar untuk percaya. Jujur ya saudara-saudara, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dalam Sabtu Minggu, sudahlah. Belajar untuk terima kenyataan. Saya di dalam pengalaman pelayanan juga sama ya saudara, belajar setelah lewat, baru belajar, kenapa ya, kok dulu sudah pusing 7 keliling, gak bisa tidur lah, gak bisa apa. Ternyata penyelesaian dari Tuhan begini ya saudara. Sesimpel itu. Kita sudah wasting energy, wasting time, money dan sebagainya. Padahal Tuhan bisa selesaikan dengan begitu gampang. Belajar untuk tenang saudara-saudara. Jangan apa-apa tuh udah panik dulu. Satu saat saya KKR di Belitung. Udah selesai biasa mau menikmati ciptaan Tuhan. Jadi masuk ke sesuatu pantai itu masuknya sulit sekali ya, banyak tumbuhan, saya nggak tahu Pak Farlen mungkin tahu ya. Itu udah masuk, air udah mulai pasang begitu ya. Mobil saya nggak bisa keluar. Nah, waktu itu ada saya, istri saya, juga istri saya pagi itu baru tahu dia hamil anak ketiga, lalu ada pemuda. Jadi kita bertiga.
Udah digas mobil, nggak bisa keluar, pasirnya tambah terus, nggak bisa. Udah doa juga nggak bisa. Terus itu udah tengking juga ya, makin gelap, gelombang makin ke sini. Kita bilang nggak lucu nih pendeta hamba Tuhan Gary mati di sini begitu ya. Lalu kita udah itu pemuda saya itu keluar, teriak help, udah kayak film-film aja. Saya lihat ini badan gede tapi mentalnya juga kecil, udah teriak-teriak. Sudah nggak ada, pokoknya udah makin jam 6 udah nggak ada apa-apa ya. Sudah saya sama-sama dia di pinggir pantai, dia teriak-teriak, tuh saya cuma lihat ya saudara, ada itu tempurung kelapa ya, kecil segini. Ya nggak tahu ya Tuhan gerakan, saya ambil tempurung itu, lalu saya bawa di mobil itu, saya itu ya gali terus pasirnya, terus pakai sampai dapat cukup lama ya, dapat itunya agak keras, lalu sudahlah dengan iman ya, Tuhan Yesus tolong begitu ya, saya gas, wahnya keluar mobilnya, waduh saya puji Tuhan ya. Itu pengalaman, tapi teman saya itu, pemuda saya udah teriak-teriak. Bagi saya sih kita belajar untuk tenang, kadang-kadang Tuhan menyelamatkannya cuma kirim tempurung kelapa, bukan kirim tim SAR ya, kirim tempurung kelapa. Ya bayangkan Tuhan cara kerja Tuhan kayak begitu saudara-saudara ya. Satu kali di tahun lalu ya, kami berlibur tuh ke Magelang. Di Magelang tuh ada satu tempat namanya Gereja Ayam. Ada yang pernah pergi nggak? Orang Surabaya nggak tahu ya. Di Magelang itu ya saudara, ya anak-anak kan mau pingin foto. Udah dibilang hujan jangan naik. Begitu hujan rintik ini udah boleh naik, minta izin naik. Naik ke atas saudara, itu di Magelang ya, jangan coba-coba kalau hujan. Begitu sudah naik, udah kita udah di atas rintik-rintik. Tiba-tiba anak saya yang satu itu teriak ketakutan saudara. Rambutnya mama, semua rambutnya berdiri semua tegak lurus. Saya tadi cari fotonya nggak ada saudara. Saya juga nggak tahu ya, udah lupa ilmu fisika dulu ya. Kalau saudara berada di satu tempat, rambut semua berdiri tegak itu artinya apa? Gak tahu juga, bukan mau rontok ya. Itu mau kena petir tahu nggak saudara ya. Jadi listriknya tuh tinggi sekali di situ saudara. Waduh, udah gitu ya saudara, pas untuk anak saya tuh dia gara-gara sering lihat YouTube, anak kecil dia tahu Pak itu kayaknya ada petir tuh. Udah deh langsung cepet-cepet turun, begitu turun petirnya sambar. Jedar. Aduh, saya lagi bersyukur ya anak saya. Coba bayangkan kalau saya mati kayak di situ, pasti jemaat sini bilang ini pendeta Titus dosanya besar nih. Matinya kesambar petir loh, sudah nggak lucu benar. Gemetar saya. Ya Tuhan menolong melalui anak yang suka lihat YouTube begitu ya saudara-saudara. Kalau kan papa mamanya nggak ngerti ini apa rambut berdiri tegak lurus begitu ya. Hati-hati ya kalau ke tempat-tempat begitu ya. Nah, kadang-kadang Tuhan menolong dengan cara yang tidak di luar dugaan. Belajar untuk trust and obey ya. Satu lagi penghiburan bagi kita ya, mengenal Tuhan punya karya bagi kita. Saudara perhatikan ayat yang ke-8, di situ dikatakan ada satu ayat yang baik ya. Dikatakan bahwa beban itu ditanggungan atas kami. Itu menurut saya saudara sesuatu petunjuk bahwa apa yang saudara alami itu terkontrol karena ditanggungkan nih Tuhan yang Bapa kita yang menanggungkan ke kita. Dan dia tahu kita kuatnya seberapa sih. Tuhan yang tanggungkan beban itu kepada anak. Istri saya bilang sama saya, lu ini manja sama anak. Kenapa? Kenapa tasnya diambil? Saya bilang, itu anak ya, tasnya tuh berat banget loh. Ini anak-anak sekolah sekarang ya. Anak saya kelas 5, saya ke sekolah kalau saya antar dia ke sekolah, saya ambil tasnya. Berat banget saudara-saudara, saya gak tega, maksudnya anak saya disuruh itu. Kalau istri mau biarin belajar, lu nanti nyesel loh anakmu bungkuk atau ininya. Saya bilang, nah saya perasaan, saya tahu ini beban terlalu berat, saya ambil itu. Saya rasa Tuhan juga begitu ya. Tuhan yang menanggung, Tuhan tahu kita tuh sekuat apa saudara. Beban yang ditanggungkan dan Tuhan pasti memberikan kekuatan. Saudara-saudara, Tuhan juga di dalam teks itu dikatakan ya, Tuhan bisa aja ya membebaskan kita ya dari pencobaan, tapi Tuhan juga bisa bebaskan kita di dalam pencobaan. Kita kadang-kadang maunya kita dihindarkan ya,
Kalau saudara jadi Sadrak, Mesak, Abednego, milihnya apa? Dihindarkan dari api atau diselamatkan di dalam api. Itu dua hal ya saudara-saudara. Nah seringkali yang Tuhan lakukan itu adalah bukan menyelamatkan saudara, bukan menghindarkan api, tapi biarkan saudara masuk ke dalam api. Dan Tuhan beserta dengan kita di dalam api. Wah itu menurut saya itu lebih ajaib, lebih cool ya saudara ya. Kalau kita masuk ke dalam seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Tuhan memberikan kehadirannya dirasakan kepada kita. Saudara kita tahu ada Tuhan di situ. Tuhan itu dimuliakan. Saudara Tuhan dimuliakan. Itu yang kedua ya. Rahasia bagaimana kita bisa kuat. Mengenal karya Tuhan bagi kita. Tuhan itu menghibur kita. Yang terakhir adalah Tuhan, apa yang Tuhan lakukan melalui kita. Begitu ya. Kalau saudara lihat di dalam ayat 4b, di situ dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Biasanya penderitaan itu kayak magnet ya, membuat kita itu hanya fokus kepada diri, betul nggak? Kalau saudara menderita itu hanya mikir diri terus dan marah kepada orang lain, tahu nggak saya lagi menderita? Begitu ya, kalau bisa seluruh dunia tahu dan kita menjadi pusat. Tapi di sini kalau Tuhan kerjakan dalam diri kita, terbalik. Tuhan menghibur kita supaya kita menghibur orang lain. Ini kerja Tuhan yang sejati ya. Kalau Tuhan yang palsu membuat kita makin lemah, makin mengasihani diri, makin menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Itu bukan Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati pada waktu Dia menghibur kita, supaya kita itu dapat menghibur orang lain. Saudara-saudara, supaya kita bisa menghibur orang lain. Itu tujuan Tuhan. Lihat Yusuf. Begitu Tuhan izinkan 3 tahun, 4 tahun berada dalam kondisi dijual, dihianati, lalu dimasukkan penjara, keluar jadi Perdana Menteri. Saudara-saudara ya. Paulus juga sama. Pada waktu menderita dikasih duri dalam daging. Tuhan gak ambil saudara duri dalam daging. Tuhan berikan kasih karunia. Ada orang mengatakan Tuhan tuh ya bukan memperpendek ya ujian atau trial pencobaan itu. Tapi Tuhan tuh memperpanjang iman kita. Yang kita biasa mau tuh kalau bisa berkurang ya. Saya gak bilang itu salah. Sekali lagi ya saudara, kita ini bukan orang juga, bukan kita dipanggil bukan menjadi penikmat penderitaan. Penderitaan itu nggak baik, itu bukan sesuatu yang Tuhan mau kita alami selamanya, bukan. Penderitaan itu akibat dari dosa, begitu ya. Tuhan, kita jadi orang juga tetap harus menginginkan yang baik, bukan menginginkan yang buruk, saudara-saudara. Jangan sampai salah ya. Ada orang salah mengerti, jadi pikirnya mari kita minta seolah-olah kasihlah penderitaan. Kita ada bahasa seperti itu bukan dalam pengertian kita itu kuat ya minta. Kita tanpa kita minta pun kita sudah hidup dalam penderitaan. Yang kita bilang menderita itu kita mengharapkan Tuhan itu mendewasakan kita melalui penderitaan kita. Tuhan Yesus juga sama saudara, melalui penderitaan. Dan kalau saya lihat Paulus melalui penderitaan itu hanya berbagi ya. Kita di dalam penderitaan kita berbagi. Paulus juga demikian. Tuhan mengatakan saya nggak akan cabut duri ini. Tapi saya memberikan anugerah, kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan itu ya. Sesuatu yang Tuhan berikan yang tidak boleh menjadikan kita itu menyimpan begitu ya. Kalau uang bisa simpan untuk masa depan. Kekayaan bisa. Tapi kasih karunia itu sengaja dikasih setiap pagi, selalu baru tiap pagi. Kenapa selalu baru? Supaya kita itu bergantung kepada Tuhan. Di dalam ayat 9 dikatakan begitu kan, supaya kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Orang bisa loh menderita, lalu sudah punya pengalaman, lalu akhirnya bersandar kepada pengalaman itu sendiri. Paulus mengatakan tidak. Tuhan mau kita itu supaya belajar untuk percaya kepada Dia, bukan kepada pengalaman. Pengalaman boleh Tuhan pakai, tapi pengalaman itu tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu sumber kekuatan yang mutlak.
Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama saudara-saudara ya. Jadi Tuhan mau kita itu mendapatkan kasih karunia. Baca di kitab Ratapannya. Pada waktu dalam penderitaan dikatakan kasih setiamu selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Saudara-saudara, hanya masalah kadang-kadang kita tuh nggak melihat. Kita minta Tuhan untuk buka mata kita baik-baik. Tuhan membentuk kita ya. Jadi kalau Tuhan juga memberi penderitaan kepada kita ya, dengan tujuan juga sama membentuk karakter kita ya. Kalau saudara lihat di dalam Roma ya, mari kita membaca Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang seorang bisa baca ayat 1 sampai 5 ya kalau nggak salah ya. Ya, saya baca deh. Sebab oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah saudara-saudara, penderitaan Tuhan pakai ya untuk buat membentuk karakter kita. Lalu setelah itu saudara sudah terbentuk, saudara lihat dalam Ibrani menjadi teladan iman bukan bagi banyak orang. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai ya kesulitan kita itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau Tuhan bisa pakai kesulitan untuk berkat bagi orang lain, kita belajar untuk apa saudara-saudara? Belajar untuk menyangkal diri kan. Sebetulnya di dalam banyak hal ya kita ini tahu itu. Saudara kalau orang mampu ya, saudara pergi ke daerah yang atau keluarga yang miskin, yang kurang, pasti saudara akan bersikap berubah ya begitu ya. Supaya apa? Supaya orang itu juga merasa saudara mereka tuh tidak sendiri. Tidak sendiri. Nah saya berpikir kita sendiri bisa atur diri begitu. Mungkin di luar dari kontrol kita, Tuhan sendiri juga memang menetapkan kita di dalam kondisi seperti ini untuk jadi berkat untuk orang lain. Orang lain lihat, oh saya nggak sendiri. Bapak pendeta saya juga bergumul kok. Begitu ya. Kita mau, oh saya mau jadi orang kaya. Ada pendeta yang jadi apa ya? Wah luar biasa ya, pendeta-pendeta karisma kaya raya luar biasa. Jemaat yang lihat tuh, aduh, kapan ya saya jadi begitu, gitu ya. Tapi kalau kita ya dalam kondisi yang biasa, ada orang yang bisa melihat. Ya, makanya kadang-kadang saya pikir ya, kita maunya baik, tapi Tuhan kalau bisa kasih kekayaan lebih, tapi Tuhan nggak kasih. Kenapa Tuhan nggak kasih? Mungkin itu juga untuk menjadi kekuatan bagi orang lain. Orang lain itu tidak sendiri, ya. Kita dikasih penderitaan, tapi Tuhan kasih juga penghiburan supaya menghibur orang lain. Jangan mau sukses sendiri, saudara-saudara ya. Jangan mau tinggi sendiri, nggak peduli orang. Kalau saudara mau menghibur orang, mungkin tidak harus menjadi kaya raya lalu membagi harta Anda. Tapi Anda bisa biasa-biasa tapi membagi hidup dengan orang di sekitar kita. Itu sudah sangat-sangat membantu. Beberapa jemaat ya kadang-kadang kalau saya lihat mereka susah, kan mereka berani terbuka sama hamba Tuhan ya. Kalau kita kadang-kadang rasa kasihan juga ya, kita mau kasih selain doa, dia bilang udah doa aja sudah sangat cukup. Bapak pendeta Musa udah hadir di sini aja, itu sudah sangat membantu. Ya saudara-saudara, waktu kita datang lihat itu sudah sangat membantu. Mari kita memberi ya hidup kita. Ya, percayalah bahwa kesulitan yang kita alami itu bisa dipakai untuk menghibur orang lain. Saya pada waktu melayani di Ambon ya,
Dulu sebulan sekali saya harus ke Ambon. Ada satu anak kecil masih SD. Saya pergi ke rumah sakit besok, dia duduk di situ jaga mamanya kena kanker payudara. Waktu saya lihat anak ini ya, waduh saya ingat diri saya sendiri. Saya itu umur masa remaja ya, nggak bisa menikmati masa remaja. Umur SMP saya harus rawat mama saya, lumpuh sudah, nggak bisa jalan, kencing, berak semua di tempat tidur. Ya. Dan saya layani itu semua. Kalau kakak saya semua sekolah Surabaya ya, tahun 80-an, masih saya waktu itu masih di Kupang. Saya layani, susah ya, susah. Tapi waktu saya melihat anak ini ya, saya bilang sama dia, kamu seperti saya dulu ya, kamu rawat mama. Saya percaya Tuhan gak akan tinggalkan kamu. Saya rawat orang tua baik-baik, Tuhan juga tahu memberkati. Ya. Dari antara semua saudara saya bisa studi di luar negeri, bisa pelayan. Banyak berkat yang secara khusus ya Tuhan berikan. Saya kuatkan dia, ya saya pernah ngalamin. Ya saudara-saudara, kita semua punya pelayanan pengalaman hidup ya. Bagaimana kita memaknainya itu penting. Opa saya ya, jadi mama saya punya papa, itu tentara Belanda, Knil. Dan dia punya anak 2 perempuan. Dua-duanya dikirim ke Surabaya tahun 50-an. Orang bilang orang gila, anak perempuan 2 naik kapal laut kirim ke Surabaya. Karena otak anak harus sekolah. Dua-dua hidup di Surabaya, tahun 50-an, saudara mungkin belum lahir juga. Susah sekali di Surabaya waktu itu. Setelah pulang, apa yang terjadi? Mama saya tidak merasa semua kepahitan di Surabaya, di Malang itu menjadi sesuatu yang buat dia trauma. Justru sebaliknya, semua anak suruh pergi ke Surabaya. Jadi mulai dari masa nomor 1 tahun 81 udah di Surabaya, kuliah di Erlangga, kedua ITS, semua di Surabaya. Tetapi bude saya, mama punya kakak itu, semua anaknya tidak boleh ke Surabaya. Beda ya, ini saudara perempuan sama-sama. Yang satu melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang baik, melatih dia, punya anak banyak, anak-anak semua kirim ke Surabaya. Yang satu lihat ini nggak bisa, cukup saya menderita, semuanya ditahan. Ada satu yang sudah mau naik pesawat, mamanya teriak, nggak jadi berangkat. Akhirnya semua nggak jadi. Beda saudara-saudara, kita melihat penderitaan harus dengan kacamata firman Tuhan. Kita orang reform, percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebab kita lebih dari pemenang. Terakhir yang saya mau katakan, apa maksudnya Allah berkata kita lebih dari pemenang? Saudara kalau bicara ini musuh ya, berperang. Kita mengalahkan musuh kita, itu satu hal. Tapi kita lebih daripada pemenang, yaitu caranya bagaimana? Musuh ini dipakai untuk melayani kita. Saudara punya kesulitan, penderitaan, dosa, sebutkan semuanya. Dikalahkan sama Tuhan, bukan cuma dikalahkan, termasuk setan dikalahkan Tuhan. Sekarang semuanya dipakai untuk melayani kita. Untuk kebaikan kita. Jadi saya merasa semua firman ini yang saya bagikannya. Wah, ini membuat benar-benar kuat. Walaupun tetap saudara ya, yang namanya sakit ya sakit. Paulus mengatakan ini mau putus asa, mau mati, itu wajar saudara ya. Di dalam perasaan seperti itu nggak apa-apa. Tetapi di dalam kondisi itu bisa melihat ke atas dan bisa bangkit kembali. Itu yang Tuhan mau dari kita. Jadi jemaat Kertajaya ke depan tidak ada jaminan hidup lebih baik, tapi jaminan dari Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Saya cuma dorong saudara untuk terus-menerus mengingat firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Tadi pagi saya cerita seorang AI ya, yang suaminya meninggal COVID, lalu dia serahkan ratusan juta kepada saya. Semua sisa ini ini untuk gereja ya, waktu itu nggak ada gereja. Dan saya juga belum mikir mau bangun gereja, mau bangun gimana. Uang cuma berapa ratus juta, di sampingnya masjid lagi. Kita udah takut duluan kan, bagaimana bisa bangun. Tapi ada seorang janda kasih duitnya, saya rasa mungkin satu-satuan akan mau bangun. Benar saudara, itu nanti lewat patong lain cerita.
Tapi si ayah ini saudara, waktu mau ke Jepang dia telepon saya, Musa saya mau pergi lihat anak minta doa, saya doakan dia. 3 bulan ya Musa saya ke sana, iya nggak apa-apa. Belum 3 bulan udah balik, sudah nggak bisa ngomong, sudah susah sekali bicara, dideteksi kanker dan itu tingkatnya atas, semua dokter penyakit dalam bilang ini kayaknya udah nggak bisa lama. Wah anaknya nangis-nangis, waduh papa baru dipanggil sekarang mama mau dipanggil bagaimana. Saya cari waktu, saudara dia pulang dari Jepang saya datang. Saya doakan dia, nggak bisa ngomong tapi dia masih bisa ngucapin satu yang bagi saya itu menyentuh sekali ya. Tentu ayat ya dia bilang oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, oleh bilurnya aku sudah sembuh ya di dalam Yesaya. Walaupun saya tahu itu ayat bicara tentang kesembuhan secara rohani dari dosa ya. Tapi ini orang tua cuma ingat itu dan ingat pengakuan iman rasuli. Dia nggak ke gereja tapi dia bisa pengakuan iman rasuli ya. Karena orang Chinese dia cuma bisa bahasa Mandarin. 我信上帝专人的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生者, begitu ya. Terus saya waktu itu nggak hafal ya, gara-gara ayah ini ngomong bahasa lidah, bahasa roh, bahasa dewa begitu ya. Jadi akhirnya saya pulang saya cari kamu, saya baca oh ya, 我信上帝主人的父，创造天地的主. Tapi itu ayah itu ya, bagi saya semua dia lupa. Khotbah pendeta Stephen Tong lupa, tapi pengakuan iman rasuli dia nggak lupa. Dan itu penting. Dia tetap percaya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus mati bagiku. Itu makanya saudara tiap minggu pengakuan iman rasul itu penting. Nanti kalau sudah mau di kuburan ya, jangan bilang Pak Farlen deposito saya di Mandiri 1M, ini 1M tolong ambil. Udah gak sempat. Saya harap sebelum mati saudara ucapin pengakuan iman rasuli begitu ya. Nah saudara hafal firman Tuhan, bukan cuma pengakuan iman rasuli, ayat yang lain. Karena di dalam pengakuan iman rasuli itu mengandung semua yang saya sampaikan. Relasi dengan Bapa, apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita, dan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Itu semua ada di situ. Makanya hafal. Kalau saudara nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Kalau nggak bisa pakai Chungwen. Kalau nggak bisa pakai Korea. Mari kita berdoa. Hamba bicara sampai di sini, Tuhan tolong kami untuk mengenal relasi kami dengan baik dengan Tuhan dengan lebih kaya, dan tolong kami untuk memahami karya Tuhan bagi kami dan karya Tuhan melalui kami. Kami tahu Tuhan sedang bekerja membentuk kami menjadi serupa dengan Kristus dan membuat kami menjadi surat terbuka untuk orang bisa mengenal Kristus melalui kami. Hiburkanlah kami Tuhan, hiburkanlah melalui kedatangan Kristus, melalui penderitaan Kristus. Kami boleh dihibur, dikuatkan supaya kami boleh menghibur orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.